Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ruang Mat SMP Channel MGMP Matematika SMP Kota Semarang. Sobat Matematika, untuk pembahasan kali ini adalah kita akan membahas soal-soal sebagai persiapan untuk penilaian harian. Materi yang akan disajikan adalah rasio dan perbandingan. Misalnya soal sederhanakan rasio 24 dibanding 36. Untuk menyelesaikan ini, langkah yang kita lakukan adalah membagi dari kedua bilangan tersebut dengan angka yang sama, yaitu dengan cara menentukan FPB dari 24 dan 36, sehingga 24 dibagi 12 dan 36 dibagi 12, hasilnya adalah 2 dibanding 3. Jadi 24 dibanding 36 hasilnya adalah 2 banding 3. Soal selanjutnya, sederhanakan rasio 2/5 dibanding 4/7. Sobat Matematika harus ingat bahwa pembanding dengan lambang titik 2 itu sama artinya dengan pembagian. Berarti untuk menyelesaikan 2/5 dibanding 4/7 yaitu dengan cara mengubah menjadi bentuk perkalian, yaitu 2/5 kali 7/4. Jika disederhanakan 1/5 dikali 7/2, hasilnya 7/10. Jadi 2/5 dibanding 4/7 sama dengan 7 dibanding 10. Jika berat badan Johan 48 kg dan berat badan Yuni 56 kg, berapakah perbandingan berat badan Johan dan Yuni? Langkah yang kita lakukan adalah menuliskan perbandingan berat Johan dibanding berat Yuni sama dengan 48 dibanding 56. Kemudian kedua bilangan tersebut dibagi dengan angka yang sama, yaitu 8. Hasilnya adalah 6 banding 7. Jadi berat badan Johan dibanding berat badan Yuni adalah 6 banding 7. Soal selanjutnya, perbandingan tinggi badan Denny dan Rahmat adalah 4 banding 5. Jika selisih tinggi badan mereka 32 cm, berapakah tinggi badan mereka? Nilai pembanding untuk Denny adalah 4 dan nilai pembanding Rahmat adalah 5. Kemudian kita tentukan tinggi badan Denny, yaitu dengan cara nilai pembanding Denny per selisih pembanding dikalikan selisih tinggi badan. Hasilnya adalah 4/5 dikurangi 4 sama kali 32. Jadi disederhanakan menjadi 4 dikalikan 32 sama dengan 128 cm. Untuk tinggi Rahmat diperoleh dengan cara nilai pembanding Rahmat per selisih pembanding dikalikan selisih tinggi badan. Dituliskan 5/5 dikurangi 4 kali 32. Hasilnya 5 kali 32 sama dengan 160 cm. Jadi tinggi badan Denny 128 cm dan tinggi badan Rahmat 160 cm. Selanjutnya, untuk menempuh jarak 60 km membutuhkan waktu 2,5 jam. Jika ditempuh dengan sepeda motor, berapakah kecepatan rata-rata sepeda motor tersebut? Sobat Matematika, penyelesaian ini dapat kita lakukan dengan cara demikian. Untuk waktu 2,5 jam dapat menempuh jarak 60 km. Kemudian, karena yang akan kita tentukan kecepatan rata-rata, berarti waktunya diubah menjadi 1 jam. Dengan demikian 2,5 jam untuk berubah menjadi 1 jam harus dibagi dengan 2,5. Karena 2,5 dibagi 2,5
maka yang 60-nya pun juga harus dibagi 2,5. Berarti 2,5 per 2,5 jam dapat menempuh jarak 60 per 2,5 km. Sehingga 1 jam dapat menempuh jarak 600 per 20 km, sama dengan lagi 1 jam menempuh jarak 24 km. Jadi kecepatan rata-rata sepeda motor adalah 24 km per jam. Soal selanjutnya, Andika mengendarai sepeda motor dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Jika berangkat pukul 7.30 dan jarak kota A, B adalah 100 km, berapakah pukul berapa sampai di kota B? Kecepatan 60 km per jam itu mempunyai arti bahwa 1 jam dapat menempuh jarak 40 km. Kemudian karena jarak yang kita tentukan adalah 100 km, maka 40 tadi biar menjadi 100 km harus dikalikan dengan 2,5. Kalau jarak dikalikan 2,5, otomatis waktunya pun juga harus dikalikan dengan 2,5. Jadi untuk menempuh jarak 100 km membutuhkan waktu 2,5 jam. Karena waktu tempuhnya adalah 2,5 jam, berarti waktu tiba diperoleh dari waktu berangkat ditambah 2,5 jam. Atau 7.30 ditambah 2 jam 30 menit, hasilnya adalah pukul 10. Jadi waktu tiba pukul 10. Selanjutnya 72 km per jam dapat dinyatakan dalam berapa meter per detik. 72 km per jam ini dapat kita tuliskan dalam bentuk 72 km per 1 jam. Nah, jarak yang kilometer harus kita rubah ke meter, sedangkan jam harus dirubah ke dalam detik, sehingga diperoleh 72 kali 1000 meter per 1 dikalikan 3600 detik, sama dengan 72.000 per 3600, hasilnya adalah 20 meter per detik. Jadi 72 km per jam sama dengan 20 meter per detik. Selanjutnya, Juna naik mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dari kota P ke kota H. Jika berangkat pukul 8 dan sampai tujuan pukul 10.30, berapakah jarak kota P dan kota H? Terlebih dahulu kita harus temukan lama perjalanannya, yaitu waktu tiba dikurangi waktu berangkat, berarti 10.30 dikurangi 08.00. Hasilnya adalah 2 jam 30 menit atau 2,5 jam. Kecepatan mobil adalah 60 km per jam, artinya dalam 1 jam dapat menempuh jarak 60 km. Berarti 1 kali 2,5 jam dapat menempuh jarak 60 kali 2,5 km. Dalam 2,5 jam mampu menempuh jarak 150 km. Jadi jarak kota P dan H adalah 150 km. Selanjutnya, skala sebuah peta adalah 1:50.000. Jika jarak dua tempat pada peta 12 cm, berapakah jarak sebenarnya? Skala 1:50.000 itu artinya satu satuan pada gambar, maka ukuran sebenarnya adalah 50.000 satuan. Ukuran pada peta dan ukuran sebenarnya bisa kita buat dalam skema berikut. Untuk 1 cm dapat menempuh atau ukuran sebenarnya 1 cm, ukuran sebenarnya adalah 50.000 cm. Nah, kalau 12 cm itu berarti ukuran sebenarnya berapa?
yaitu 12 dikalikan 50.000, karena 1 menjadi 12 tadi dikalikan 12. 12 kali 50.000 hasilnya adalah 1.800.000 cm sama dengan 18 km. Jadi jarak dua tempat sebenarnya adalah 18 km. Soal selanjutnya, jarak desa K dan L pada peta adalah 26 cm. Jika jarak sebenarnya 1,3 km, berapakah skala peta tersebut? Sobat matematika, skala dapat diperoleh dari perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Dituliskan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Kemudian kita isikan ukurannya tadi 26 cm per 13 km sama dengan 26 cm per 1.300.000 cm. Kalau disederhanakan 2 per 100.000 atau 1 dibanding 50.000. Jadi skala peta adalah 1 banding 50.000. Soal selanjutnya, sebuah denah rumah mempunyai skala 1 banding 25. Kamar tidur berbentuk persegi panjang. Jika ukuran pada denah 12 cm kali 10 cm, berapakah luas sebenarnya kamar tidur tersebut? Panjang kamar pada denah adalah 12 cm, maka panjang sebenarnya 12 kali 25 cm sama dengan 300 cm sama dengan 3 meter. Kemudian untuk lebar kamar pada denah adalah 10 cm, maka lebar sebenarnya adalah 10 kali 25 sama dengan 2,5 meter. Kemudian untuk mendapatkan luas sebenarnya kamar tersebut adalah kita kalikan antara panjang kamar sebenarnya dengan lebar kamar sebenarnya, yaitu 3 dikalikan 2,5, hasilnya adalah 7,5. Jadi luas kamar tidur sebenarnya adalah 7,5 meter persegi. Soal selanjutnya, sebuah pipa mengalirkan air sebanyak 30 liter setiap 3 menit. Berapakah debit pipa tersebut? Nyatakan hasilnya dalam liter per detik. Debit adalah volume per satuan waktu. Dari soal tersebut volume air adalah 30 liter, kemudian waktunya adalah 3 menit atau 180 detik. Kemudian debit adalah volume per waktu sama dengan 30 per 180 liter per detik sama dengan 1/6 liter per detik. Kalau dinyatakan dalam desimal akan mendekati 0,2 liter per detik. Jadi debit pipa adalah 0,2 liter per detik. Soal selanjutnya, diketahui debit kran adalah 15 liter per menit. Jika kran mengalirkan air selama 2 jam, berapakah volume air yang dialirkan melalui kran tersebut? Debitnya adalah 15 liter per menit, artinya dalam 1 menit akan dapat mengalirkan 15 liter. Sementara waktu adalah 2 jam atau 120 menit. Jadi 1 menit bisa mengalirkan 15 liter, kemudian kalau 180 menit dapat mengalirkan 15 dikalikan 180 liter, hasilnya adalah 2700 liter. Jadi banyak air yang dialirkan kran selama 2 jam adalah 2700 liter. Untuk selanjutnya, volume sebuah ember adalah 30 liter. Ember tersebut di bagian bawah bocor dengan debit kebocoran adalah 100 cc per menit. Jika ember penuh berisi air, berapa lama air akan habis? 1 liter itu setara dengan 1000 ml atau 1000 cc dari cm kubik. Kemudian volume ember adalah 30 liter sama dengan 30.000 cc. Debitnya 100 cc per menit, artinya dalam
1 menit mampu mengalirkan 100 cc atau 100 cc akan dialirkan selama 1 menit. 100 dikali 300 cc waktunya adalah 1 kali 300. Kenapa itu harus dikalikan 300? Karena untuk mendapatkan 30.000 tadi, maka yang 100 harus dikalikan dengan 300. Dengan demikian waktunya pun juga harus dikalikan dengan 300. Berarti untuk 30.000 cc itu waktu yang dibutuhkan adalah 300 menit atau 5 jam. Jadi air dalam ember akan habis selama 5 jam. Soal selanjutnya, harga 23 lampu listrik adalah 805.000. Jika Rudi membeli 3 buah lampu, berapakah ia harus membayarnya? Kita buat skema berikut, yaitu kita pisahkan antara banyak lampu dengan harga. Kalau banyak lampu 23, harganya adalah 805.000. Kemudian kalau banyaknya lampu 3, itu harganya berapa? Terlebih dahulu Sobat Matematika harus menganalisis atau mendeteksi bahwa 23 menjadi 3 itu adalah nilainya berkurang. Kalau banyak lampu berkurang, otomatis harga lampunya itu pun juga ikut berkurang. Berarti 805.000 ke Y itu juga berkurang. Karena sama-sama berkurang, maka perbandingannya adalah perbandingan senilai. Sehingga bentuk perbandingannya 23/3 sama dengan 805.000 per Y. Kemudian kita gunakan perkalian silang, diperoleh 23Y sama dengan 3 kali 805.000. Y-nya adalah 2.415.000 dibagi 23, ketemunya adalah 105.000. Jadi harga 3 lampu adalah Rp105.000. Pak Yusuf mempunyai usaha pengiriman barang. Biaya pengiriman ke kota Hi setiap 12 kg adalah Rp60.000. Jika Johan mengirimkan barang dengan biaya Rp90.000, maka berapakah berat barang yang dikirim? Kita buat skema berikut, yaitu kita pisahkan antara berat barang dan ongkos. Kalau beratnya 12, ongkosnya adalah 60.000. Kalau ongkosnya 90.000, berarti beratnya akan bertambah juga. Jadi 60.000 menjadi 90.000 itu bertambah, maka beratnya dari 12 ke K itu juga akan bertambah. Karena bentuknya sama-sama bertambah, maka perbandingannya adalah senilai. Sehingga dengan menggunakan perkalian silang diperoleh 12 per K sama dengan 60.000 per 90.000. Kemudian disederhanakan 12 per K sama dengan 2 per 3 sama dengan perkalian silang 2K sama dengan 36, K adalah 18. Jadi berat barang adalah 18 kg. Soal selanjutnya, seorang pemborong merencanakan membangun gedung selama 120 hari dengan 30 pekerja. Jika penyelesaian dipercepat menjadi 90 hari, berapa tambahan pekerja? Kita buat skema berikut, banyak pekerja dan waktu. Kalau pekerjanya 30, waktunya adalah 120. Kalau waktunya 90, banyaknya pekerja berapa? Kita misalkan P. Sobat bisa cermati, waktunya dari 120 ke 90 itu adalah berkurang. Otomatis pekerjanya itu tidak mungkin berkurang, harus ditambah. Maka 120 ke 90 berkurang dan 30 ke P itu harus bertambah. Karena bentuknya seperti ini, perbandingannya menjadi perbandingan berbalik nilai. Sehingga ketika menuliskan bentuk perbandingannya, salah satu harus dibalik. 30 per P sama dengan, nah ini bukan 120 per 90, tapi 90 per 120 dibalik untuk waktunya. Kita sederhanakan, 30 per P sama dengan 3 per 4, kemudian dikalikan silang 3P sama dengan 120, P-nya adalah 120 per 3 sama dengan 40 orang. Jadi selama 90 hari itu yang bekerja adalah 40 orang.
Karena yang ditanyakan adalah tambahan pekerja, berarti tambahan pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan itu adalah 40 dikurangi 30 sama dengan 10 orang. Soal selanjutnya. Dengan kecepatan 80 km per jam untuk menuju kota P ditempuh dalam waktu 4 jam. Jika kecepatannya 60 km per jam, berapa lama perjalanan menuju kota P tersebut? Kita buat skema berikut, yaitu kecepatan dan waktu. Kalau kecepatan 80, maka waktunya adalah 4. Kecepatan 60, waktunya berapa? Kita misalkan T. Sobat bisa cermati, kalau kecepatannya itu berkurang, otomatis waktunya itu akan lebih lama. Kalau lebih lama itu berarti bertambah. Jadi 80 menjadi 60 itu berkurang, waktunya dari 4 ke T itu harus bertambah. Ciri ini adalah perbandingan berbalik nilai, maka dituliskan 80 per 60 sama dengan T per 4. Untuk waktunya dibalik. Yang kecepatan atas per bawah, untuk waktunya bawah per atas. Disederhanakan menjadi 4 per 3 sama dengan T per 4, kemudian kita kalikan silang 3T sama dengan 16. T-nya adalah 16 per 3 atau 5 sepertiga jam. Atau 5 jam ditambah sepertiga jam. Nah, sepertiga jam itu adalah 20 menit. Jadi, waktu tempuh untuk sampai ke kota P dengan kecepatan 60 km per jam adalah 5 jam 20 menit. Demikian sobat matematika yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan sobat matematika terbantu. Akhirnya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.